Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah di sini ada tiga sifat. Yang pertama yaitu limit sin x untuk x mendekati c sama dengan sin c. Ya, tinggal x-nya ini diganti dengan c-nya. Kemudian begitu juga untuk cos, limit cos x untuk x mendekati c, maka tinggal x-nya ini kita ganti dengan c sehingga hasilnya adalah cos c. Nah, bagaimana kalau fungsi trigonometrinya berbentuk pecahan di mana pembilangnya atau penyebutnya dalam bentuk sin x. Nah, sekarang limit sin x per x untuk x sama dengan 0. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah jika di sini sinnya adalah hanya x saja, yang penyebutnya adalah x saja, dan di sini x mendekati 0 ya, ini harus 0, tidak boleh angka yang lain, maka hasilnya adalah otomatis 1. Nah, untuk limit x per sin x, nah ini hanya dibalik ya, dibalik dari yang pertama ini tadi. Jadi limit x per sin x untuk x sama dengan 0. Ingat ini x-nya harus sama, pembilangnya x saja. Di sini penyebutnya adalah x saja, sin x saja. Kemudian di sini x mendekati 0. 0 ini tidak boleh diganti dengan angka yang lain, maka hasilnya adalah 1. Untuk yang ketiga, di sini limit tan x per x untuk x sama dengan 0 sama dengan 1, dan kebalikannya yaitu limit x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba lihat untuk contoh soalnya. Di sini limit sin akar 2 theta per akar 2 theta untuk theta sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat, oh ini di sini adalah theta sama dengan 0 dan di sini adalah akar 2 theta. Pembilangnya, penyebutnya juga akar 2 theta, kan mereka sama. Sehingga ini bisa kita tulis limit sin x per x ya, untuk x sama dengan 0 sama dengan nilainya adalah 1 sesuai dengan sifat yang nomor 2. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Di sini limit sin 3y per 4y untuk y sama dengan 0. Tadi kita punyanya adalah sin x per x ya. Di sini tidak ada angka apapun, hanya variabel saja. Nah, bagaimana kalau ini ada variabelnya? Nah, sekarang kita lihat. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi limit 1/4 kali sin 3y per y. Ini sama ya dengan bentuk ini ya. Kenapa? Ketika kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, kan hasilnya sama dengan soalnya. 1 kali sin 3y adalah sin 3y, 4 kali y adalah 4y. Jadi ini sama. Cuma kita bedakan aja, 1/4-nya kita taruh di luar pecahan ini. Kemudian 1/4 ini kan sebuah konstanta ya, jadi dia bisa kita pindah di depannya limit ya, karena di sini 1/4 ini kan tidak mengandung y, tidak mengandung variabel apapun, sehingga aman kalau kita mau pindah dikeluarkan dari limitnya. Jadi kita keluarkan menjadi 1/4 limit y untuk y sama mendekati 0 sin 3y per y. Nah, sekarang ini bagaimana? Padahal di rumus itu kan hanya ada sin y. Ini kan masih ada angka 3. Berarti 3-nya ini harus kita apakan. Nah, sekarang kita lihat langkah ini. Kenapa sin 3y per y menjadi 3 sin 3y per 3y? Nah, perhatikan. Ini kalau kita kalikan atas sin 3y kita kalikan dengan 3. Bawahnya kita kalikan dengan 3. Kenapa kita pilih angka 3? Karena tujuannya adalah kita ingin menyamakan penyebutnya menjadi 3y. Tujuan kita itu. Di sini sinus 3y, maka penyebutnya kita upayakan sama dengan 3y yang atas. Tapi kalau ini hanya dikasih atau dikalikan bawahnya atau penyebutnya dikalikan dengan 3, itu kan tidak bisa. Kalau penyebutnya mau dikalikan dengan 3, atasnya atau pembilangnya harus dikalikan dengan 3. Sehingga muncul 3 kali sin 3y per 3y. Nah, sekarang 3-nya ini kan juga konstanta.
3 ini di depannya sin. Jadi kan 3-nya bisa kita keluarkan dari limit, kita kalikan dengan 1/4. Jadi 1/4 kali 3 adalah 3/4. Nah, di sini 3/4 limit sin 3Y per 3Y. Nah, di sini 3Y sudah sama, 3Y sudah sama. Di sini untuk Y sama dengan 0. Nah, ini kita lihat 3/4. Bisa kita tuliskan limit sinus theta per theta ya, karena 3Y-nya ini kita ganti theta. Di sini theta-nya sama mendekati 0. Sehingga nilainya adalah ini bernilai 1. Sehingga 3/4 kali 1 yaitu 3/4. Kemudian kita lihat yang soal nomor 3. Limit 2T per tan T untuk T mendekati 0. Nah, sekarang di sini kita lihat 2 kali, nah ini kenapa bisa berubah seperti ini? Nah, ini 2-nya adalah konstanta, jadi 2-nya bisa kita keluarkan dari limit, sehingga menjadi 2 limit T. Nah, T-nya ini dari yang atas ini ya, dari pembilang. Nah, sekarang ini kok muncul ini? Dari mana? Nah, ingat bahwa tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Jadi ini kita ganti tangan theta menjadi sin T cos T. Nah, di sini T dibagi pecahan berarti kan sama aja dengan T dikalikan pecahannya dibalik. Berarti sama aja dengan T kali cos T per sin T. Sehingga muncul ini. T cos T per sin T. Ya. Kemudian di sini cos T kita pisahkan ya. Jadi 2 kali limit cos T kali T per sin T. Nah, T per sin T ini jadikan 1, cos T-nya dikeluarkan. Nah, kemudian T per sin T ini akan kita ubah menjadi 1 per sin T per T. Ini boleh kita ubah ya, atau mau tidak diubah juga bisa ya, karena pun ini juga kita ada T per sin T ya, X per sin X kan juga bisa. Nah, ini saya berikan cara yang lebih itu ya, lebih pendek. Ini tetap saja ya, ini tetap. Kemudian berarti ini kita hilangkan. Nah, kita lanjutkan di bawah ya. Sehingga ini bisa kita lihat di sini T per sin T. Nah, di sini bisa kita tuliskan ini limit. Kita tulis dulu, nanti kita ubah. Ya. Cos T-nya ini kita ganti dengan T per sin T. Nah, bentuk ini ya, limitnya kita pisah menjadi limit cos T untuk T mendekati 0 kali limit T per sin T. Nah, ini duanya kita tulis ya dari sini. Limit cos T berarti T-nya dimasukkan yaitu 0. Cos 0 adalah 1 ya. Cos 0 derajat itu 1. Kemudian limit T per sin T untuk T mendekati 0 sesuai yang nomor 2, maka di sini bernilai 1. Sehingga 2 kali 1 kali 1 adalah 2.
Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang keempat. Limit X kosekan 2X per cos 5X. Nah, di sini kita pisah dulu antara pembilang dan penyebut. Nah, di sini karena pembilangnya kita pisahkan, jadi ini cos 5X-nya menjadi 1 per cos 5X kali pembilangnya saya tulis di sini. Kemudian dari pembilangnya ini ya, kosekan 2X ini saya ubah menjadi 1 per sinus. Nah, ingat bahwa kosekan itu adalah sepersin. Jadi kalau kosekan 2X sama dengan 1 per sin 2X. Jadi ini masih tetap sama seperti depannya. Kemudian kosekan 2X-nya ini saya ubah menjadi 1 per sinus 2X. Nah, kemudian di sini X-nya ini saya kalikan dengan 1 per sin 2X. Jadi X-nya ini letaknya di pembilang. Jadi 1 per cos 5X kali X per sin X. Nah, sekarang dari sini ya kita dapatkan ini. Kemudian kita balik saja. X per sin X di depan, 1 per cos 5X di belakang. Sehingga bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat di sini kan ada rumus X per sin 2X ya, padahal tadi rumus kita adanya adalah X per sin X. Nah, agar pembilangnya ini bisa menjadi 2X, maka kita kalikan. Ya, kita kalikan dengan 2 di sini. 2 kali X adalah 2X, tapi tidak bisa hanya kita kalikan dengan 2X ya, perlu kita kalikan dengan setengah. Karena apa? Agar netral. Setengah kali 2 kan 1, ya kan? Nah, ini agar X-nya ada 2X, berarti kan kita perlu 2 tempel di sini, tapi kita juga perlu setengahnya agar menetralkan, yaitu setengah kali 2. Nah, di sini 2-nya kita kalikan dengan X menjadi 2X per sin 2X. Setengahnya kita keluarkan dari limitnya. Kemudian di sini yang belakang tetap ya limit 1 per cos 5X. Ini limitnya dipisah. Kemudian kita lihat setengahnya kita tulis. Limit 2X per sin 2X untuk X sama dengan 0. Nah, di sini udah sama 2X dan 2X, berarti di sini adalah 1. Kemudian limit 1 per cos 5X. Ingat X-nya mendekati 0. Cos 5 kali 0 adalah 0. Jadi cos 0 derajat adalah 1. Sehingga hasilnya adalah setengah kali 1 kali 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.